Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sabahal khair ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kuluna fi khairin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semua atau para penonton, para penyimak yang dirahmati Allah, silahkan menyimak materi ini dengan baik, karena kita akan mempelajari hal yang sangat langka di dalam pembelajaran tajwid ya, atau tahsinul Quran. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang mad iwad ya, mad iwad sudah ada kita bahas dan beserta contohnya. Nah, hari ini kita melanjutkan mad lazim mustaqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi, atau biasa dikenal dengan mad lazim mutawal ya. Baik. Nah, untuk yang kedua hukum bacaan ini itu sangat langka di dalam bacaan Al-Qur'an. Dan yang lebih langka lagi adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Ini hanya ada satu-satunya di dalam Al-Qur'an, di surat Yunus. Hanya ada di 2 tempat ya. Penasaran dengan itu, simak sampai tuntas ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk materi yang pertama, mad lazim mustaqal kilmi. Mad lazim mustaqal kilmi. Apa itu mad lazim mustaqal kilmi? Mad lazim mustaqal kilmi adalah mad tabi'i apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Jadi kalau ada mad tabi'i itu panjangnya a, i, u ya. Panjangnya itu baris fathah, baris kasroh, baris dhammah yang ada alif, ya, waw ya. Kemudian bertemu dengan tasdid dalam satu kata, satu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu artinya satu kata ya. Kalau kalimat bahasa Indonesia kan bersusun dari beberapa kata, tersusun dari beberapa kata. Jadi berbeda dengan kalimat bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, mad artinya panjang. Mad itu artinya adalah panjang. Lazim artinya pasti atau wajib. Lazim wajib ya. Harus. Mustaqal artinya diberatkan. Nah, diberatkan mustaqal ini. Kilmi artinya sebangsa perkataan, kalam. Mutawal artinya dipanjangkan. Artinya ini bisa dikatakan mutawal, mad lazim mutawal, atau mad lazim mustaqal kilmi ya. Nah, baik. Mad lazim mustaqal kilmi, cara membacanya sepanjang 3 alif atau 6 harokat atau ketukan. Jadi panjangnya ini maksimal ya, 6 harokat atau 3 alif ya. Apa saja contohnya? Nah, ini yang populer di dalam Al-Qur'an. Biasa kita dalam surat Al-Fatihah ya. Ini dalam surat Al-Fatihah yang biasa kita baca, ayat terakhirnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi kata yang ini itu ada mad tabi'i ini, mad tabi'i ketemu dengan lamnya ada tasdid. Nah, itu dia. Ini juga di atas ya, kita urut di atas. Atuhajjunni. Nah, lihat, ini ada 2 mad lazim mustaqal kilminya ya. Jadi ha kemudian ju ya. Ha ini mad tabi'i baris fathah, ada alif ketemu dengan jim yang bertasdid. Ini satu kata masih ya. Nah, kemudian wawnya ketemu dengan nun bertasdid lagi ya. Jadi ini dia, atuhajjunni. Nah, dengung ya. Jadi mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Jadi bacanya ulangin 6 harokat. Masuk hajjun, dengung ni ya. Seperti itu ya. Jadi praktekkan panjang 6 harokat. 6 harokat hitung aja. Ya. Hajjun ni. Nah, gitu ya. Junni. Nah, kemudian dalam surah Fatihah ini ad-dallin. Jangan dol, nggak boleh karena ini tidak berdengung ya. Kalau ini kan karena ada nun bertasdid jadi gunnah.
Jadi dia ditahan junni. Nah, kalau ini dolin, abdolin. Mat tabi'i do, ini mat tabi'i ada alif ketemu dengan lam yang bertasdid. Ini masih dalam satu kata, satu kalimat. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Nah, kemudian yang kedua ini di as-sakhah ya. Ini an-nazi'at. As-sakhah, sakhah, as-sakhah, at-tammah. Ini karena dengung ada tasdidnya lagi, mimnya mim bertasdid, ini gunah sama nun bertasdid. Jadi yang di sini yang dengung sama di sini ya. At-tammah. Nah, ini semua adalah mad lazim mustaqal kilmi. Jelas ya? Nah, ini cara membacanya, panjangnya 6 harokat. Dan dipanjangkan dulu to 6 harokat baru masuk mah so as-sakhah ad-dallin atuhajjunni. Nah, begitu ya. Jelas ya? Ini namanya mad lazim mustaqal kilmi. Ingat, mad lazim dihafalkan namanya. Mad lazim mustaqal kilmi. Nah, yang kedua adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, ini mirip saja. Yang ini mukhaffaf, yang tadi mustaqal. Jadi mad lazim mukhaffaf kilmi adalah apabila mad tabi'i, sama redaksinya, apabila mad tabi'i ketemu dengan sukun, bertemu sukun, huruf yang mati dalam satu kalimat. Kalau tadi yang musaqal itu bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Kalau ini bertemu dengan sukun atau huruf yang mati dalam satu kalimat. Nah, matnya sama artinya panjang, lazim itu artinya panjang atau pasti, pasti atau wajib. Kemudian mukhaffaf itu diringankan. Kalau tadi musaqal diberatkan, kalau ini mukhaffaf diringankan. Jadi lebih ringan daripada mad lazim musaqal kilmi. Nah, kilmi artinya sama sebangsa perkataan. Jadi pengucapannya lebih ringan di sini. Oh, ini bukan mutawal ya, ini salah. Baik, baik dulu. Ini tidak masuk dalam pengertian. Baik. Nah, kemudian ini sama, nanti ada perbedaan sedikit saja. Jadi mad lazim mukhaffaf kilmi panjangnya sama, 6 harokat atau 3 alif ya. Nah, sama dengan mad lazim mutawal ya, mustaqal atau mutawal. Nah, namun mad lazim mukhaffaf ini lebih ringan bacaannya. Seperti apa? Nah, ini contohnya hanya satu kata, yaitu kata al-ana. Itu hanya satu-satunya di dalam surat Yunus. Nah, perbedaan antara mad lazim mustaqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi adalah kalau mad lazim mustaqal kilmi itu setelah mad terdapat huruf yang bertasdid, ingatnya, sehingga berat membacanya. Sedangkan kalau mad lazim mukhaffaf setelah mad, jadi kalau mad lazim mukhaffaf itu mukhaffaf kilmi setelah mad terdapat huruf yang disukun sehingga membacanya lebih ringan. Jadi kalau mad lazim mustaqal kilmi ada mad tabi'i ketemu dengan huruf dengan tasdid ya. Kalau mad lazim mukhaffaf kilmi mad tabi'i bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Panjangnya sama-sama 6 ketukan atau 3 alif. Dan sama-sama dalam satu kalimat. Ini persamaannya. Jadi persamaan, nanti kalau ditanya perbedaan mad dan persamaan mad lazim mustaqal kilmi dengan mad lazim mukhaffaf kilmi itu apa? Nah, jadi jawabannya ini. Jadi perbedaannya adalah ya di dalam kaidahnya itu kalau mad lazim ada mad ketemu dengan tasdid. Kalau mad lazim mukhaffaf, mad tabi'i bertemu dengan sukun di dalam satu kalimat. Nah, sama-sama persamaannya adalah sama-sama dibaca 3 alif atau 6 ketukan dan sama-sama dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Bedanya itu cuma tasdid dengan sukun. Mad ketemu tasdid dan mad ketemu dengan sukun.
Nah, dalam Al-Quran yang menurut hukum ini hanya ada satu perkataan, yaitu jadi mad lazim mukhaffaf kilmi ini yang paling langka, jarang ditemukan ya. Cuma satu tempat saja, tandain saja di surat Yunus ya. Di surat Yunus ada dua tempat, yaitu bacaannya hanya ini, bentuknya ini. Al-ana. Jadi bacanya al-ana, nama rokat. Al-ana ya. Sama dol. Nah, itu agak berat. Kenapa? Karena ketemu tasdid. Kalau ini kan lepas. Al-ana. Nah, lebih ringan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Anak-anak Bapak tetap perhatikan dengan baik kaitan dengan materi-materi sebelumnya. Karena untuk hukum bacaan mat tabi'i dan seterusnya itu banyak sekali ya. Jadi perhatikan satu persatu sampai hafal. Karena insya Allah ini yakin hafal. Nah, bagaimana caranya? Ya, anak-anak Bapak buka surah Al-Fatihah, itu ada contoh ad-dhalin ya. Kemudian dibuka surat Yunusnya, nah, cari yang ini kata-kata ini. Nah, perhatikan, ada tidak? Nah, seperti itu bentuknya. Jadi hanya ada dalam satu tempat saja di surat Yunus untuk ya, mad lazim mukhaffaf kilmi. Baik, itu jadi materi kita hari ini adalah mad lazim mustaqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Ya, mudah-mudahan anak-anak Bapak yang menyimak sampai tuntas, insya Allah yakin Bapak paham sepaham-pahamnya dan dapat dipraktekkan dengan baik ya. Itu saja. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian anak Bapak. Insya Allah mungkin sekali materi lagi kita ya ulangan lagi ya. Jadi atau latihan. Baik. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan anak-anak Bapak didukung channel ini dengan subscribe, like, komen ya. Jika bermanfaat, insya Allah bermanfaat bagi yang menyimaknya, dan mudah-mudahan yang menyebarkan juga akan mendapatkan manfaat. Dan bagi anak-anak Bapak yang sudah melihat dan menyimak sampai tuntas video ini, khususnya materi-materi TQ dan bahasa Arab, silakan beri komentar hadir ya, komentar hadir kelas berapa dan namanya siapa, supaya Bapak bisa melihat betul-betul anak-anak Bapak itu menyimak dengan tuntas ya. Syaratnya menyimak sampai tuntas ya. Kalau yang tidak tuntas, kalau bilang sudah tuntas namanya bohong, nggak boleh ya. Baik, itu saja. Sampai jumpa di materi berikutnya dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin.